Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas usul fikih biografi 4 madhab disusun oleh Malvin Muhammad Al-Faruqi dengan NIM 215231331, nomor absen 11. Imam madhab yang pertama yakni Imam Maliki. Nama lengkap Imam Maliki adalah Abdullah bin Anas Al-Asbahani. Beliau adalah imam dan ulama terkemuka. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau tumbuh di kota Madinah dan menggali ilmu di sana dari Rabi'ah Ar-Ra'i dan berlanjut kepada beberapa ulama fikih generasi tabi'in. Beliau juga mendengar hadis langsung dari para perawi hadis seperti Az-Zuhri dan Nafi, Yahya Ibnu Umar, dan perawi hadis lainnya. Kepiawaiannya dalam menghasilkan ilmu dan mengumpulkan hadis telah mengukuhkannya sebagai penghulu ahli fikih Hijaz yang paling terkenal di negeri itu. Ketika Khalifah Al-Mansur menunaikan ibadah haji, beliau satu kelompok dengan Imam Maliki. Ketika itu, sang Khalifah memohon agar Imam Maliki bersedia membukukan pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya. Akhirnya disunlah kitab Al-Mutawatta yang berisi tentang kajian hadis dan ilmu fikih. Hasil karya-karya beliau, yakni Imam Maliki merupakan seorang ulama yang produktif dalam menulis hadis atau menulis kitab. Salah satu karya monumental beliau adalah kitab Al-Muwatta, seperti yang disepakati atau paduan yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Panduan yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam, dalam menyusunnya beliau menghabiskan waktu 40 tahun. Dan selama waktu itu beliau menunjukkan kepada 70 ahli fikih di Madinah tentang Imam Maliki. Imam Syafi'i berkata, Imam Maliki adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Yahya bin Ma'in berkata, Imam Maliki adalah hujatullah atas makhluk setelah para tabi'in. Selain Al-Muwatta, Imam Maliki juga menulis beberapa kitab antara lain Risalah fil Al-Qadar, Risalah fi An-Nujum wa Manazi Al-Qamar, Risalah fi Al-Aqziyah, Risalah ila Abi Ghassan Muhammad bin Mutarrif, Risalah ila Al-Lais bin Sa'ad fi Ijma' Ahli Al-Madinah, Juz'un fi At-Tafsir, Kitabu As-Sir, dan Risalah ila Ar-Rasyid. Sedangkan beliau meninggal dunia pada malam hari tanggal 14 Safar 179 Hijriah pada usia yang ke-85 dan dimakamkan di Baqi, yakni Madinah Al-Munawwarah. Lalu madhab yang kedua yakni Imam Hanafi. Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Thabit bin Zuta adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara 3 mazhab mu'tabar lainnya, yakni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali. Beliau lahir di kota Kufah, yakni di Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 1150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mengutip Muhammad Ali Ayyad As-Sayis dalam Tarikh Al-Fiqih Al-Islami halaman 104 bahwa sang promotor golongan rasionalis ini namanya masuk dalam daftar atba at-tabi'in atau pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Mengapa? Karena kabarnya Imam Hanafi hanya sempat semasa walaupun tak lama dengan 4 orang sahabat, yakni Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Mekah. Tapi sayang, beliau tak satu pun pernah ditemuinya. Sedangkan untuk karya-karya Imam Hanafi, sebagai ulama terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi meninggalkan bahwa banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain: pertama, kitab Al-Sunnah; yang kedua, kitab Al-Ra'yu; yang ketiga, kitab Al-Surut, yakni membahas tentang perjanjian;
Yang keempat, kitab Al-Fiqh Al-Akbar. Kitab ini membahas tentang ilmu kalam atau teologi. Imam yang ketiga yakni Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan salah satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Mandaf. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya beliau pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir. Untuk karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri seperti dan Al-Risalah, atau riwayat dari muridnya yang bernama Al-Buaiti dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi'in Ibnu Sulaiman. Kitab berisi tentang masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Selanjutnya, kitab Ar-Risalah adalah kitab pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i pada usia muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdurrahman Ibnu Mahdi di Mekah, karena Abdurrahman Ibnu Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i agar menuliskan sebuah kitab yang mencangkup ilmu tentang arti Al-Quran, al-ihwal yang ada dalam Al-Quran, nasikh dan mansuh, serta hadis Nabi. Kitab ini setelah dikarang kemudian disalin oleh muridnya. Setelah itu dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya dinamai Ar-Risalah, karena setelah dikarang lalu dikirim kepada Abdurrahman Ibnu Mahdi di Mekah. Terus yang kedua, bagian dari karya Imam Syafi'i yakni kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Mu'tasar oleh Al-Muzani dan Mu'tasar oleh Al-Buaiti. Keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i Al-Imla wa Al-Amali. Biografi imam yang terakhir yakni Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Hijri Masehi di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, yakni di Irak. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Saat berumur 10 tahun, Imam Ahmad telah mampu menghafal Al-Quran secara sempurna. Setelah itu ia baru mulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Imam Ahmad masih muda, sehingga beliau tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya yakni Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik As-Saibani berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Karya-karya Imam Ahmad bin Hambal yakni kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Di antaranya kitab At-Tafsir, namun Az-Zahabi mengatakan kitab ini telah hilang. Lalu kitab An-Nasikh wal Mansuh, kitab At-Tarikh, kitab Hadis Syu'bah, kitab Al-Muqaddam wal Mu'akkafar fi Al-Quran, kitab Jawaba Al-Quran, kitab Al-Nasikh Al-Khobir, kitab Al-Manasih As-Shogir. Sedangkan menurut Imam Nadim, kitab berikut ini juga merupakan tulisan Imam Ahmad bin Hambal. Di antaranya yakni kitab Al-Ilah, kitab Al-Manasik, kitab Az-Zuhud, kitab Al-Iman, kitab Al-Masail, kitab As-Ribah, kitab Fadail, kitab To'ah Ar-Rasul, kitab Faraid, dan kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah. Mungkin itu saja sedikit rangkuman biografi dari 4 madhab tersebut
beserta karya-karya beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.